bagi semua pihak yang bersentuhan dengan wisatawan. Ini sangat perlu supaya mereka betah tinggal di Tobasa. Untuk itu, kita akan bekerja keras melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian promosi tentunya akan kita kerjakan. Penyebaran informasi bahkan ke mancanegara akan kita promosikan Tobasa. Dengan kita melakukan event-event di Tobasa ini, itu akan membuat wisatawan akan lebih betah di Tobasa ini. Maka event-event kebudayaan, seni akan kita galakkan di Tobasa. Kemudian mendorong pembangunan sarana dan prasarana dan sarana prasarana wisata sehingga wisatawan merasa nyaman di Tobasa. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1, kepada Bapak Darwin Siagian dan Bapak Tumpal Sitorus, Hulman Sitorus. Bapak Hulman Sitorus. Pertanyaannya adalah visi Toba Hebat 2020. Apa konsep untuk mewujudkan visi tersebut dan mewujudkan good governance di Kabupaten Toba Samosir melalui reformasi birokrasi di pemerintahan Tobasa? Kami persilakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Tobasa Hebat 2020 ialah bahwa infrastruktur jalan yang rusak 42,8% menjadi 70% mantap. Masalah pelayanan kesehatan, angka kesakitan kita harus bisa turunkan dari 22,61% menjadi 12,61%. Angka kematian bayi kita harus bisa turunkan dari 29% menjadi 44%. Desa terisolir yang 27 kita pastikan 2020 bahwa di Tobasa tidak akan ada lagi desa terisolir. Yang berikut masalah bagaimana masalah good governance, yaitu yang pertama kita harus utamakan dari diri kita sendiri. Harus ada perubahan. Karena kalau bupati dan wakil bupati tidak berubah, pasti instansi yang di bawahnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Maka untuk itu kami memiliki misi bahwa kenyamanan bagi seluruh PNS untuk bekerja dan untuk melayani masyarakat. Yang kedua, tidak boleh ada jual beli jabatan. Pengangkatan PNS juga harus sesuai dengan aturan. Bila perlu kita lakukan dengan lelang jabatan. Melengkapi good governance, kami akan memastikan adanya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, memang yang paling penting adalah bahwa kepemimpinan yang hadir di Tobasa 5 tahun mendatang menjamin adanya keteladanan dan komitmen penuh membangun Toba Samosir. Kami pikir cukup. Pemirsa di rumah dan hadirin yang kami muliakan, kita sudah melakukan penajaman visi misi dari masing-masing calon yang telah diajukan oleh para tim ahli. Kita akan melanjutkan debat ini untuk penajaman isu-isu terkini yang menyangkut tentang visi misi. Tetaplah bersama kami dan kita simak iklan pariwara berikut ini.
Saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Toba Samosir meminta dan mengharapkan kepada masyarakat Toba Samosir agar menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana moto Kabupaten Toba Samosir, tapakna dorang tosna rimnitahi dogogona. Kita bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Toba Samosir ke depan dengan menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015. Polres Tobasa dan jajaran bersama dengan tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat Toba Samosir siap mengamankan dan mensukseskan Pilkada Toba Samosir tahun 2015. Rapma hita pature hutat tahun. Horas, horas, horas. Hari Rabu, 9 Desember 2015. Jak TV, saluran informasi Pilkada Serentak 2015. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2015. Mari jaga keamanan dan ketertiban dengan semangat demokrasi demi suksesnya Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Saksikan dan ikuti perkembangan seputar pemilu kada di Jak TV, saluran Pilkada Serentak 2015. Sebuah program talk show mengenai dunia kesehatan, membahas isu kesehatan terkini, cara mencegah sampai mengobati penyakit, tersaji ringan dan informatif. Tentunya dengan narasumber yang berkompeten bersama Dr. Boyke, Dr. Lula Kamal, Dr. Yanti Miranda Sari, dan Dr. Gigi Rahmalendi. Kata siapa? Kata dokter. Simaklah Kata Dokter hanya di Jak TV. Membahas berbagai masalah ibu kota dengan narasumber berkompeten. Tuntas mengupas, mencari solusi cepat, solusi tepat. Saksikan Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya setiap Rabu malam hanya di Jak TV. Tuhamuna akadamang dot dainang masyarakat Kabupaten Toba Samosir. Hupa botohok kami tu hita saluhutna asaroma hita mamilit tu TPS tanggal sia Desember tahun 2015. Tapi lima bupatita nagabe pargonggom di hutat tahun jalan narade lau paturehon hutat tahun unang benian hita mamilit alani pemberian manang alani jaji-jaji nani pasah ni tim manang pasangan caloni tu hita saluhutna. Tapi lima dia na dumenggan alana hita do manutuhon asaboy dengan hutat tahun. Songon ima songon himbauan sian hami KPU Toba Samosir asa taingot may jala taulahom ma di tanggal 9 Desember tahun 2015. 9 Desember 2015. Masih bersama kami debat kandidat calon Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. Setelah kita mendengarkan visi misi dari masing-masing calon, penajaman visi misi yang sudah disampaikan oleh para ahli, dan penajaman isu-isu terkini yang menyangkut visi misi tersebut, pada segmen ini tibalah gilirannya bagi masing-masing kandidat untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat yang lain. Oleh karena itu, kami akan memulai segmen ini. Masing-masing kandidat akan menyampaikan pertanyaannya kepada dua kandidat yang lain dalam waktu 1 menit, dan kemudian masing-masing kandidat yang ditanya akan menjawabnya dalam waktu 2 menit. Yang bertanya adalah Bapak Bupati kepada Bapak Bupati,
dan segmen yang berikutnya nanti antar wakil bupati. Kita akan memulai segmen ini dengan mengajukan pertanyaan dari Bapak Bupati dengan nomor urut 1 kepada Bapak Bupati untuk nomor urut 2, calon bupati untuk nomor urut 2, dan Bapak calon bupati untuk nomor urut 3. Kepada Bapak calon bupati dari nomor urut 1, Bapak Darwin Siagian, silakan menyampaikan pertanyaannya. Kami berikan waktu untuk Anda selama 1 menit. Pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2, pada misi Bapak, yaitu yang tertuang di dalam si cermat, ada di situ pemberian kredit lunak bagi petani, pengusaha kecil dan menengah. Ini pertanyaannya, bagaimana model pembiayaannya, SKPD mana yang menanganinya, dan apakah ini semacam BPR? Mohon dijelaskan. Yang kedua, untuk pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Seperti kita ketahui, Bapak pernah menjadi bupati di Kabupaten Tubasa. Pertanyaan kami, bagaimana konsep dan strategi Bapak dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih? Mohon dijelaskan. Kami persilakan Bapak calon bupati dari nomor urut 2, Bapak Poltak Sitorus, untuk menjawabnya. Waktu untuk Anda 2 menit dari sekarang. Ya, tepatnya sebenarnya adalah bahwa pemerintah memfasilitasi bahwa sekarang ini perlu kita bangun mulai dari desa. Desa ini juga program OJK supaya dibuka berupa lembaga keuangan mikro yang dapat membantu masyarakat desa supaya mereka belajar untuk bertanggung jawab. Jangan hanya diberikan dana kepada mereka lalu dipakai hanya untuk konsumtif. Jadi mereka itu akan ditumbuhkan semangat untuk berwira swasta. Makanya di program kita juga ada namanya mengembangkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Jadi ini yang terlibat nanti termasuklah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi harapan kita ini dapat membangun masyarakat desa lebih baik ke depan. Masih ada waktu kalau mau dilanjutkan. Jadi kita akan usahakan supaya desa itu punya badan usaha milik desa untuk mereka bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan ini mereka akan bisa mensejahterakan masyarakat desa. Itu saya kira yang bisa. Jadi suatu saat nanti akan terjadi desa mandiri di Tobasa. Seluruh desa akan mandiri. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 3, Bapak Monang Sitorus, untuk menjawab. Untuk Anda kami berikan kesempatan 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tentunya kita harus sesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Daerah seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang senantiasa itu mengedepankan adalah anti KKN, korupsi dan nepotisme, dan kemudian tentunya ditingkatkan efisiensi dan pengawasan, dan juga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, di mana dalam undang-undang tersebut telah dicanangkan satu strategi daripada pembangunan daerah yang bertumpu kepada 2 sasaran, yaitu 1 sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tentunya di dalam sumber daya manusia di sana akan dibutuhkan the right man on the right place, yaitu pegawai yang sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya. Terus kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah peningkatan pendapatan daripada pegawai dan aparatur pemerintahan dengan memberikan insentif terutama kepada pendidik.
para guru, dan juga para penyuluh pertanian, dan juga para yang bertugas bidang kesehatan. Itu tentunya kita berikan insentif supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik. Hal-hal seperti itulah yang kita laksanakan, dan tentunya pengawasan yang ketat, pengawasan yang efisien, dan juga tetap berpedoman pada satu aturan dan peraturan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat berkenan. Terima kasih. Horas. Terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 3 dan kepada calon Bupati nomor urut 1. Kepada Bapak Poltak Sitorus kami beri kesempatan 1 menit. Mulai dari sekarang. Calon nomor 3, kita sebagai kepala daerah perlu untuk memelihara supaya aset daerah dapat aman dan kita bisa fungsikan secara maksimal. Jadi pertanyaan saya adalah, ada tanah yang di Luban PA yang menurut saya itu adalah sangat penting untuk pembangunan pariwisata. Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan itu? Kalau kita akan bangun wisata di Tobasa yang bisa membuat nanti daerah kita lebih baik. Kepada nomor 1, mohon maaf, bahwa mayoritas penghasilan daerah kita adalah dari pertanian. Coba Bapak jelaskan program konkret bagaimana pertanian kita menyumbangkan PAD, penghasilan asli daerah kita. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Monang Sitorus untuk menjawab pertanyaan calon Bupati nomor urut 2. Kepada Bapak kami berikan waktu 2 menit. Terima kasih. Langkah-langkah yang akan kami lakukan bidang sektor pariwisata itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menggerakkan daripada seluruh warga Tobasa untuk betul-betul sadar mengenai adanya PAD dengan meningkatnya pariwisata. Kemudian kita mengetahui bahwa untuk meningkatkan pariwisata itu diperlukan dana yang sangat cukup besar. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk membulisir daripada warga Tobasa yang sudah berhasil di perantauan, yang sangat peduli dengan Tobasa ini, yaitu adalah pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil dirantau orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di sektor pariwisata ini kita juga akan tingkatkan daripada muatan lokal. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Jenderal TB Silalahi yang tempat kita ada di sini. Beliau itu sangat peduli dengan Kabupaten Tobasa, yaitu dengan mendirikan rumah Batak yang ada di Tobasa ini, dan ini juga bisa merupakan tujuan wisata. Terus kemudian juga pendirian daripada hotel-hotel ataupun yang sudah bertaraf internasional, yang sehingga para turis dalam negeri maupun luar negeri bisa dapat menikmati daripada sarana prasarana itu. Terus kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah itu peningkatan pemberdayaan daripada aset Tobasa yang bernilai sejarah. Ini sangat penting, misalnya seperti sekarang yang kita lihat yang sudah ada di beberapa tempat di lokasi di Kabupaten Tobasa itu ada 13 daripada tujuan wisata lokal yang memuat daripada budaya-budaya Tobasa yang sudah berkembang dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini. Demikian konsep saya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Darwin Siagian untuk menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 2. Kepada Bapak kami berikan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan produksi pertanian, kita bisa lakukan dengan intensifikasi dan perluasan lahan.
ada juga hubungannya dengan akses jalan. Salah satu contoh di Pagar Gunung ada perkebunan masyarakat yang karena akses jalan tidak tembus ke Labura sehingga hasil mereka hanya dijual Rp300 per kilo. Sebenarnya kalau akses jalan ke Labura bagus, bisa hasil produksi mereka dijual Rp900 per kilo. Sementara hasil mereka per minggu 200 ton kelapa sawit, itu pun belum lagi karet. Jadi otomatis kalau produksi pertanian dan perkebunan meningkat, berarti perdagangan meningkat, retribusi juga meningkat, yang pasti pajak juga meningkat, yang pasti nanti terakhir penerimaan asli daerah akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Babak terakhir segmen ini kami mintakan Bapak Bupati calon nomor urut 3, Bapak Monang Sitorus, untuk menyampaikan pertanyaannya kepada calon bupati nomor urut 1 dan kepada calon bupati nomor urut 2. Buat Anda, kami berikan waktu 1 menit, mulai dari sekarang. Terima kasih untuk calon bupati nomor urut 1. Tadi saya mendengar mengenai visi dan misi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang Tobasa hebat. Apa ukurannya Tobasa hebat dari segi kuantitas? Tadi telah diuraikan mengenai angka-angka dalam provinsi, dalam kabupaten, khususnya kabupaten. Terus kemudian yang kedua, dari sudut kualitas pemberdayaan sumber daya yang ada di Kabupaten Tobasa ini, sehingga dapat dikategorikan Tobasa hebat. Kemudian untuk saudara saya nomor urut calon bupati nomor urut 2, dalam visi dan misi saudara, saya cermati ada saudara menonjolkan mengenai Tobasa bersinar. Pertanyaan saya, ukuran Tobasa bersinar apa? Waktunya sudah habis, Pak. Ya, terima kasih. Kami persilakan Bapak calon bupati dari nomor urut 1, Bapak Darwin Siagian, untuk menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 3. Waktu untuk Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Tobasa hebat itu bisa diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, yaitu terlampaui, bagus, sama artinya dengan jempolan. Tapi kami punya visi dan misi bahwa itu harus terukur. Itu yang pertama. Jalan rusak kondisi sekarang 42,8%, akan tercapai 2010 menjadi 70%. Angka kematian bayi dari 29,6% akan kita turunkan menjadi 16,7%. Juga masalah pendidikan, dari kondisi sekarang bahwa anak-anak Tobasa yang masuk perguruan tinggi favorit di Indonesia sangat kurang. Untung ada DEL dan Yayasan ASOP. Kalau tidak, anak-anak Tobasa yang masuk perguruan tinggi favorit kurang. Ini juga menjadi sasaran kita di 2020. Itulah sebabnya kami membuat visi dan misi kami Tobasa hebat di 2020. Terima kasih. Habis, Pak. Kami persilakan Bapak calon bupati dari nomor urut 2, Bapak Poltak Sitorus, untuk menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 3. Waktu untuk Anda 2 menit dari sekarang. Tobasa bersinar, ukurannya adalah bahwa Tobasa ini menjadi teladan. Dari kabupaten-kabupaten yang lain kita bisa menjadi terdepan. Hal-hal yang selama ini terutama di bidang birokrasi yang ada persoalan, kita ciptakan pemerintah yang bersih dan kita ciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga dengan pelayanan kita Tobasa ini bisa mencapai menuju Tobasa yang makmur, Tobasa yang sejahtera. Dan untuk itu kita perlu kerja keras untuk merealisasikan visi misi kita, yaitu Tobasa sehat, Tobasa beriman, Tobasa cerdas, Tobasa terpelajar, Tobasa
rajin, Tobasa makmur, Tobasa aman, dan Tobasa tertib. Ukurannya adalah bahwa suatu saat nanti Tobasa ini terkenal di daerah, regional, nasional, bahkan di tingkat internasional. Pemirsa di rumah, hadirin yang kami muliakan, itulah tadi acara debat kandidat dengan mengajukan pertanyaan antar calon yang sudah kita dengar. Kita akan menantikan kembali segmen berikutnya sesudah iklan pariwara berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Toba Samosir meminta dan mengharapkan kepada masyarakat Toba Samosir agar menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana moto Kabupaten Toba Samosir, tapakna dorantosna rimnitahi dogogona. Kita bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Toba Samosir ke depan dengan menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015. Polres Tobasa dan jajaran bersama dengan tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat Toba Samosir siap mengamankan dan mensukseskan Pilkada Toba Samosir tahun 2015. Rapma hita pature hutat tahun. Horas, horas, horas. Hari Rabu, 9 Desember 2015. Mengangkat profil seorang tokoh, figur yang menginspirasi. Kalau sekarang ada kebijakan seperti ini semakin sulit. Popularitas Pak SBY itu masih tinggi sekali. Sebuah perbincangan dari hati ke hati. Bekerja itu merupakan salah satu yang betul-betul saya mencintai bekerja. Struktur ekonomi membaik dan ada penguatan. Ini benar, mestinya jadi menteri nih. Tokoh kita segera kembali. Tokoh kita hanya di JAK TV. Persatu 6 unit bangunan dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Politik, ekonomi, serta peristiwa yang terkini hadir sepanjang hari. Menjadi kepala BNN, ya, karena kepresnya sudah ditandatangani Presiden. Berita-berita teraktual baik lokal maupun internasional. Segala penjuru Prancis menyerbu jalanan di ibu kota Paris, Prancis pada Kamis waktu setempat. Dirangkum dan dibahas secara ringan. Ada berita hanya di JAK TV. Tuhamuna akadamang dot dainang masyarakat Kabupaten Toba Samosir. Rupa botohok kami tu hita saluhutna asaroma hita mamilit tu TPS tanggal sia Desember tahun 2015. Tapi 5 bupatita nagabe pargonggom di hutat tahun Jalan Narade Lau Paturehon hutat tahun unang benian hita mamilit alani pemberian manang alani jaji-jaji nani pasah ni tim manang pasangan caloni tu hita saluhutna. Tapi 5 dia na dumenggan alana hita do manutuhon asaboy dengan hutat tahun. Songon 5 songon himbauan sian hami KPU Toba Samosir asa taingot may jala taulahom ma di tanggal 10 Desember tahun 2015. 10 Desember 2015. Acara ini dipersembahkan oleh bersama kami debat calon bupati Kabupaten Toba Samosir 2015 dengan tema Tapaturema. Kita memasuki bagian yang terakhir dari debat yang semakin hangat ini. Debat dengan mengajukan pertanyaan dari masing-masing wakil bupati kepada wakil bupati, calon wakil bupati yang lain. Kami akan memulainya dengan pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 1 kepada
calon bupati, calon wakil bupati nomor urut 2 dan calon wakil bupati nomor urut 3. Aturannya sama, bahwa Bapak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama 1 menit dan wakil bupati yang lain akan menjawabnya dalam waktu 2 menit. Kepada Bapak Hulman Sitorus, kami berikan waktu 1 menit mulai dari sekarang. Untuk nomor urut 2, pemerintah Kabupaten Toba Samosir memiliki rumah sakit umum daerah Porsea memang belum terlalu baik untuk melayani masyarakat. Dalam visi misi nomor urut 2 akan membangun rumah sakit bertaraf internasional. Apakah memang itu karena rumah sakit yang kita miliki sekarang belum baik, atau karena pertimbangan lain, dan bagaimana model pembiayaannya? Untuk nomor urut 3, programnya serba gratis, pendidikan dan kesehatan yang telah juga diprogram oleh pemerintah pusat yang kita kenal dengan Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. Apa perbedaannya dan bagaimana membiayainya? Kami persilakan Bapak calon wakil bupati nomor urut 2 Bapak Robinson Tampu Bolon untuk menjawabnya dalam 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Kita mengupayakan rumah sakit bertaraf internasional karena kita tahu isu strategis di Tobasa itu salah satunya kesehatan. Kembali kepada masyarakat di Tobasa, kita berdasarkan survei Dinas Kesehatan dan SK Bupati, warga miskin itu 85.500 dan biaya iuran BPJS itu yang dibayar oleh pusat sekitar kalau nggak salah 52.500. Jadi terkait dengan rumah sakit, upaya rumah sakit internasional, kita mengajak investor untuk berpartisipasi dalam hal kesehatan. Tidak harus semua kita lakukan dalam pembangunan ini memakai uang APBD. Kita juga bisa mengajak investor melakukan pembangunan dengan pihak ketiga atau sistem BOT dan mempermudah izin. Dan juga kita harus meningkatkan pelayanan seperti fasilitas rumah sakit, juga tenaga medis dan paramedis harus kita tingkatkan di dalam pengabdian mereka, pengetahuan mereka dalam pengabdian masyarakat di Toba Samosir ini. Dokter juga banyak harus tersedia, paramedis juga. Bagaimana kita mengupayakan puskesmas itu one day care. Jadi tidak harus masyarakat di luar atau jauh dari ibu kota kabupaten datang ke Balige ataupun datang ke Porsea. Bisa ditanggulangi one day care di puskesmas, dan itu butuh biaya, butuh tenaga dan pikiran. Terima kasih. Selanjutnya calon bupati wakil bupati nomor urut 3, silakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktu untuk Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih buat pasangan calon wakil nomor 1. Pertanyaannya adalah bagaimana program BBK, Bibit Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang Anda tetapkan? Apa perbedaannya? Dan bagaimana dalam membuat agendanya dalam pembiayaan karena sudah diagendakan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan kesepakatan yang sudah kami bicarakan dengan Bapak Monang Sitorus, bahwa program ini dahulunya sudah pernah berjalan. Dan kemudian ini sudah dirasakan program yang positif, program yang efektif,
program yang efisien, dan program yang efektivitas memberikan dampak yang baik. Sehingga pemerintah pun mengagendakan ini menjadi program yang terbaik. Dan kami pun dalam hal ini juga melanjutkan. Dan jika pemerintah sudah mengagendakan dalam APBN, kami pun akan tetap koordinasi dengan DPRD untuk mengagendakannya dalam APBD kita sehingga tidak ada perbedaan. Yang kedua, perlu komitmen, konsisten dalam melaksanakan. Jangan hanya omong doang. Kalau di kota lain dikatakan NATO, no action talk only. Jangan hanya kata, tapi memang perlu komit dan konsisten untuk melaksanakan sehingga ada kesesuaian antara program di daerah atau kabupaten dengan di program di provinsi dan program di pusat. Demikian. Waktu masih ada? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak calon wakil bupati dari nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaannya kepada calon wakil bupati nomor urut 3 dan calon wakil bupati untuk nomor urut 1. Waktu untuk Bapak kami siapkan 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pasangan calon nomor 3, ada sedikit saya mau bertanya. Bagaimana Bapak akan mengimplementasikan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 terhadap PAD dan pembangunan Kabupaten Toba Samosir, terlebih pada bidang pelayanan publik? Terima kasih. Pasangan calon nomor 1, banyak kita sekarang lupa akan generasi muda. Pemerintah sudah membuat undang-undang pemuda, tapi kita jarang atau bahkan lupa bahkan mengajak pemuda dalam pembangunan Kabupaten Toba Samosir. Yang dimaksud dengan undang-undang pemuda itu maksimal ukuran usia pemuda itu bagaimana dan bagaimana implementasinya terhadap pembangunan Kabupaten Toba Samosir. Kami persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu untuk Anda kami persiapkan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih buat pasangan calon wakil nomor 02. Bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 0645 terhadap program pembangunan desa terlebih dalam pelayanan publik? Menurut kami, dalam Undang-Undang nomor 06 tidak beda dengan pasal 27 Undang-Undang 45 dengan pasal 33, di mana program pembangunan ekonomi adalah berdasarkan usaha bersama yang berasaskan asas kekeluargaan. Dalam artian pengertian konkretnya adalah program pembangunan ini adalah program pembangunan ekonomi kerakyatan. Artinya di sini adalah bagaimana kita bisa berfokus berkekuatan pada ekonomi rakyat. Kami sudah programkan sebelumnya bahwasannya solusi yang terbaiknya adalah 1, pemberian bibit gratis, pengadaan alat dan teknologi informasi, teknologi yang sudah canggih untuk memberdayakan dan meningkatkan pertanian masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu Kabupaten Tobasa terdiri dari 244 desa. Di sini perlu kita kembali mendata sebenarnya bagaimana kondisi daerah, bagaimana kondisi alat, bagaimana kondisi kemampuan ataupun skill dari masyarakat kita, supaya mereka bisa kita ajari, mereka bisa kita latih dengan penyuluhan-penyuluhan. Jadi inilah yang mau kami asaskan, bagaimana pembangunan itu benar-benar pembangunan ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup Pak, cukup. Terima kasih. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 3. Nomor urut 1 untuk menjawab. Kami persilakan untuk menjawab. Mohon maaf Pak. Waktu untuk Anda 2 menit mulai dari sekarang. Kaum muda bagi kita semua amat strategis. Khusus untuk pembangunan generasi muda Toba Samosir ke depan, jika Tuhan berkenan memberikan kepercayaan kepada kami, yang pertama harus kita lakukan adalah pendidikan karakter di luar pendidikan sekolah yang sudah dilakukan sekarang ini. Yang kedua adalah pendidikan atau pelatihan kerja, keterampilan yang memang dibutuhkan oleh pembangunan sekarang ini. Maka balai-balai latihan kerja
akan kita bangun semampu kita, semampu anggaran yang ada. Yang ketiga adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi generasi muda untuk mencintai dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, budaya Batak, termasuk sanggar yang mempertontonkan tari cawan pada event sore ini. Jadi kita berencana akan membangun adanya semacam sanggar seni, sanggar budaya. Mohon maaf kalau sekarang ditanya oleh orang asing atau tamu dari Jakarta kepada kita, di mana kita pertontonkan tari cawan, di mana ada lagi tortor, di mana ada lagi mocak, kita tidak punya tempat, kita tidak punya wahana. Karena itu bagi generasi muda ke depan kita akan berikan wahana itu. Terima kasih. Terima kasih. Aku ditanya dulu. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 3 menyampaikan pertanyaannya kepada calon wakil bupati nomor urut 1 dan wakil bupati nomor urut 2. Kepada Bapak Sagita Hutahayan kami persilakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Baik, pertanyaan saya untuk Bapak pasangan wakil calon pasangan nomor 1, bagaimana program konkret yang Bapak buat, program Tobasa Hebat, dalam mewujudkan masyarakat makmur, adil dan sejahtera, sehingga program ini, Tobasa Hebat ini benar-benar program yang terukur dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pasangan nomor 2, bagaimana konsep dan orientasi Bapak pasangan nomor 2 dalam meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata yang bukan hanya memberikan defisit keuntungan bagi negara, tapi benar-benar memberikan juga keuntungan pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian. Kami persilakan Bapak calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Hurman Sitorus. Waktu untuk Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Tobasa Hebat kalau ukurannya makmur tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darwin. Yang pertama, memang infrastruktur 70% harus baik dan seluruh desa, 27 desa terselir sekarang harus terbuka. Dengan demikian, pada misi kami antara lain adalah menggelorakan pembangunan ekonomi dari desa. Dengan demikian, 5 tahun ke depan bisa dibayangkan pembangunan ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi bahkan bisa mencapai hampir 6%. Karena itu pertumbuhan ekonomi ini karena dia bersumber berbasis dari 244 desa, maka bisa dibayangkan tingkat pemerataan kesejahteraan akan semakin meningkat. Maka ini konkret. Yang kedua, untuk menunjang adanya produksi pertanian, pangan dan perkebunan, maka akses jalan ke pusat-pusat pertanian dan irigasi akan kita bangun secara terukur. Karena itu bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi Toba Samosir dapat diukur kalau itu dinyatakan Toba Samosir makmur dan berkeadilan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati nomor urut 2, Bapak Robinson Tambubolon untuk menjawab pertanyaannya. Waktu untuk Anda juga 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi di awal kita sudah menyatakan konsep dari Polda Poltaro pariwisata adalah DISON, damai, indah, sopan, santun, oke dan nyaman. Kita tetap berpatokan kepada Dalian Natolu. Itu adalah kultur budaya etnis Batak Toba. Dan di dalam konsep pembangunan atau peningkatan tadi, dalam hal juga peningkatan PAD, pendapatan daerah, kita membuat sentra-sentra bisnis. Kita berdayakan pemuda, kita berdayakan sumber-sumber sanggar tari ataupun seni budaya lainnya. Kita penataan juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah, rencana tata ruang kawasan Toba Samosir, bagaimana orang bisa berusaha, bagaimana orang bisa nyaman, disitulah letaknya. Konsep kita di zone itu ya
pertama kita menata kembali seperti di awal kita berbicara tadi, penataan masalah wisata alam, wisata sejarah, dan wisata rohani, dan juga pelatihan kepada pemuda. Dan juga pada saat ini juga kita sedang bekerja sama ataupun survei terhadap kawasan rencana tata ruang Toba masalah perhotelan, dan tidak luput dari kemungkinan apabila ada investor hadir di sini, kita harus siap menerima kedatangan investor itu demi pembangunan Toba Samosir ini. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, kita sudah mendengar debat kandidat calon wakil bupati Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang terakhir sekali, yaitu pernyataan penutup dari masing-masing kandidat. Tetapi sebelumnya kita konsentrasi dulu untuk yang satu ini. Acara ini dipersembahkan oleh saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Toba Samosir meminta dan mengharapkan kepada masyarakat Toba Samosir agar menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana moto Kabupaten Toba Samosir, tapakna dorantosna rimnitahi dogogona. Kita bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Toba Samosir ke depan dengan menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015. Polres Tobasa dan jajaran bersama dengan tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat Toba Samosir siap mengamankan dan mensukseskan Pilkada Toba Samosir tahun 2015. Rapma hita pature hutat tahun. Horas, horas, horas. Hari Rabu, 9 Desember 2015. JAK TV, saluran informasi Pilkada Serentak 2015. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2015. Mari jaga keamanan dan ketertiban dengan semangat demokrasi demi suksesnya Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Saksikan dan ikuti perkembangan seputar pemilu kada di JAK TV, saluran Pilkada Serentak 2015. Membahas berbagai masalah ibu kota dengan narasumber berkompeten. Tuntas mengupas, mencari solusi cepat, solusi tepat. Saksikan Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya setiap Rabu malam hanya di JAK TV. Tuhamuna akadamang dot dainang masyarakat Kabupaten Toba Samosir. Rupa botohok kami tu hita saluhutna asaroma hita mamilit tu TPS tanggal sia Desember tahun 2015. Tapi 5 bupatita nagabe pargonggom di hutat tahun Jalan Narade Lau Paturehon hutat tahun unang benian hita mamilit alani pemberian manang alani jaji-jaji nani pasah ni tim manang pasangan caloni tu hita saluhutna. Tapi 5 dia na dumenggan alana hita do manutuhon asaboy dengan hutat tahun. Songon 5 songon himbauan sian hami KPU Toba Samosir asa taingot may jalataulahom ma di tanggal 10 Desember tahun 2015. 10 Desember 2015. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa di rumah, hadirin yang kami muliakan. Kita sudah mengikuti rangkaian debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk memasuki segmen yang terakhir
dari rangkaian debat publik ini. Kepada masing-masing calon kami berikan waktu 2 menit untuk menyapa hadirin, menutup sesi ini dengan sangat baik. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Dipersilakan. Kepada seluruh warga Tobasa yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, biarlah waktu telah berlalu. Waktu yang akan datang akan kita perbaiki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tapak nadoratosna rimnita hido gogona. Saya menghimbau kepada warga Tobasa seluruhnya dan juga yang hadir di sini, marilah kita berpangku tangan agar pemilu kada tanggal 9 Desember 2015 dapat berjalan dengan damai. Tapa turema hutat tahun. Sekian dan terima kasih. Saya berikan waktu kepada wakil. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Banyak hal yang sudah kita bicarakan dan yang kita rindukan. Dan marilah kita membawa segenap rencana dan program-program tersebut dalam doa. Supaya Tuhan yang aturkan, Tuhan yang memimpin. Sehingga ketika Tuhan sudah berkehendak, lalu lakukan seperti keyakinan kita dalam iman Kristen. Ora et labora, doa lalu kerjakan. Marilah kita sukseskan pilkada tanggal 9 Desember 2015. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon Bupati pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan akhirnya. Kami persilakan, waktunya juga 2 menit dari sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, teristimewa masyarakat Tobasa yang kami cintai dan kami banggakan. Pilkada adalah agenda demokrasi, di mana rakyat yang berdaulat, termasuk dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, kami pasangan Darwin Hulman mengajak kita semua untuk berpartisipasi agar Pilkada Tobasa bisa berjalan dengan baik, tertib, damai dan berkualitas. Pilihan Anda menentukan masa depan Tobasa yang lebih baik, dan pilihan Anda akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kami mengajak seluruh masyarakat Tobasa agar datang ke TPS tanggal 9 Desember 2015 dan pastikan coblos nomor 1 bersama Darwin Hulman. Tobasa hebat 2020. Horas. Selanjutnya kami persilakan calon Bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan kata-kata akhirnya. Waktu tetap 2 menit dimulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara, hadirin pemirsa, khususnya warga Tobasa yang kami cintai. Kami Insinyur Poltak Sitorus MSc mengalap boru nirajai boru setijak dohot. Robinson Tampu Bolon, sarjana hukum, mengalap boru nirajai boru simajutak. Poltak Ro membangun Tobasa agar Tobasa bersinar. Yas dorohanami lao paturehon hutat tahun. Marhita misi Tobasa sehat, Tobasa beriman, Tobasa cerdas, Tobasa terpelajar, Tobasa rajin, Tobasa makmur, Tobasa aman, Tobasa tertib. Alani amang inang dot naposo bulung. Tangi ako kamu hami, jala pilit hamu hami. Insinyur Poltak Sitorus dot Robinson Tampu Bolon Esa
gabi parhobas di Toba Saon. Songen naridokon niupa sama dohonon. Binuhat addalu sinadehot tutad diang, bae sakotan nibonang. Sude mahita marsiadu martamiang, jala mamilit, polta ro, asa anggiat, menang, menang. Polta ro, coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Polta ro, Tobasa bersinar. Mau liate, horas marihita sudena, horas, horas. Kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat 3 calon bupati kita yang telah mengikuti acara debat kandidat, debat publik calon bupati Toba Samosir tahun 2015 dengan sangat baik. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu pemirsa di rumah, hadirin yang kami muliakan yang mengikuti acara ini dengan tertib. Saya Tony Situmorang undur diri dari hadapan Anda. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Moderator, dan tentu saja kepada ketiga pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. Terutama terima kasih kepada Anda para hadirin dan juga pemirsa yang setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dengan demikian berakhir sudah acara debat kali ini. Anda sudah mendengar visi dan misi serta janji-janji mereka. Kini saatnya Anda menentukan pilihan dan memberikan suara Anda pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 pada tanggal 9 Desember mendatang, yang dilaksanakan secara serentak pertama kali dalam sejarah. Ingat, suara Anda menentukan siapa yang memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Sampai jumpa dan tetap ikuti program seputar Pilkada hanya di JAK TV. Saluran Pilkada serentak 2015. Sampai jumpa. Saya Lulus Miati, Moliate, Horas.